saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Selamat sore semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ngucapin selamat dulu. Selamat buat Abigail, Kania, bukunya udah selesai, bukunya bagus. Saya sudah baca tapi belum tuntas, sudah baca di awal-awalnya. Dan sepintas saya merasakan bahwa mereka berdua itu masuk ke urusan yang sebenarnya kompleks, rumit. Ada mental model, ada bagaimana berpikir ilmiah, metode ilmiah. Tapi mereka mampu menerjemahkan itu bukan hanya dalam bahasa yang sederhana, tapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang sederhana seakan ngobrol. Tadi saya bilang sama Abi, ini seperti obrolan chat, seperti obrolan di kafe, seperti obrolan di telepon yang diterjemahkan jadi buku dan bisa jadi referensi. Jadi selamat buat Abigail dan Kania, tepuk tangan buat mereka berdua. Terima kasih. Nah, terus saya diundang peluncuran bukunya, of course I will come. Karena saya hormat, saya respect sekali pada mereka berdua dan apa yang mereka kerjakan. Terus saya mau datang, ternyata dapat tugas, yang lain datang ikut mendengarkan. Saya dapat tugas untuk cerita, monolog, dikasih tema gula. Tapi saya menerusin ceritakannya tadi. Dia cerita tentang perjumpaan kita pertama kali. Memang pertama itu tak terlupakan. Kedua dan ketiga itu terusannya. Gitu. Karena pertama itu nggak ada duanya gitu. Makanya teman-teman jangan pernah miss kesempatan pertama, whatever that is ya. Apapun itu, karena kesempatan pertama itu nggak bisa dua kali. Nah, tadi Abigail cerita tentang pertanyaan itu. Ini kaitannya dengan tema yang ditugasin ke saya. Saya dapat tugas critical thinking dan demokrasi. Critical thinking dan demokrasi. Nah, salah satu ciri, dan ini saya alami berkali-kali, hal yang menarik dalam perjalanan karir, perjalanan tugas, perjalanan apapun adalah kalau ada pertanyaan kritis. Selamat datang Pak Ahok. Nanti berurutan ini rupanya. Jadi Pak Ahok dengerin baik-baik ya Pak Ahok. Ya bener. Supaya bahannya beda nanti ya Pak Ahok ya. Kalau enggak kan sama kita, pengkantornya sama gitu. Sesudah itu nggak nerusin kemana-mana juga gitu ya. Sampai mana tadi? Nah gini, pertanyaan. Saya menyukai pertanyaan yang rumit dan pertanyaan yang sulit. Kenapa? Karena itu memaksa kita berpikir. Paling nggak enak itu pertanyaan gini, Pak dari mana? Pak lahirnya tahun berapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang udahlah Google aja lah gitu. Bahkan dulu waktu saya memimpin Indonesia Mengajar, kalau lagi presentasi lalu ada yang tanya, Pak apa syaratnya ikut Indonesia Mengajar? Maka saya akan jawab, Anda nggak usah daftar. Kenapa? Karena itu pertanyaan bisa dijawab lewat search bentar, nggak perlu. Tapi kalau pertanyaannya, mengapa usia maksimalnya 25? Mengapa tidak 26? Mengapa tidak 30? Nah itu membutuhkan argumen, penjelasan. Jadi pertanyaan Abigail itu adalah salah satu one of the best questions yang saya dapatkan dalam perjalanan pencalonan kemarin. Karena yang lain-lain tanya apa visi, apa misi, adalah itu catatannya. Tapi kalau ini mah harusnya kita berpikir. Nah, teman-teman, saya kembali pada tugas saya di sini. Mengapa berpikir kritis itu penting dalam sebuah demokrasi? Kalau kita lihat perjalanan masyarakat sedunia 350 tahun terakhir ini, negara-negara dan bangsa-bangsa yang maju adalah bangsa-bangsa yang satu, memiliki kebebasan di dalam berkompetisi di bidang ekonomi. Kita biasa menyebutnya dengan ekonomi pasar, tapi intinya kebebasan berkompetisi. Yang kedua,
kebebasan untuk berkompetisi gagasan di dalam mengelola masyarakat, yang kita biasa sebut istilahnya demokrasi. Tapi intinya adalah ada kompetisi, ada kebebasan. Nah, disitulah kemudian ide bergulir, ide muncul, ide diadu. Nah, itu mensyaratkan satu ruang yang bebas untuk ada ide gagasan dipertukarkan, diperdebatkan. Tapi ruang itu tidak akan berguna bila kita tidak memiliki kemauan dan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemampuan dan kemauan berpikir kritis ini harus ditumbuhkan. Saya melihat buku ini, bukunya Abigail ini, judulnya aja jelas nih, makanya mikir. Dari situ apa sih sesungguhnya? Dia memberikan sebuah pesan, please be inquisitive. Inquisitive itu sifat selalu mau bertanya, selalu mau mencari, itu inquisitive. Ada keinginan untuk tahu lebih jauh. Bertanya adalah awal terjadinya berpikir kritis. Dan masyarakat yang memiliki kebebasan untuk kompetisi ekonomi, kebebasan untuk kompetisi gagah, demokrasi, kan membutuhkan kemampuan untuk bertanya, bisakah Indonesia lebih baik? Bagaimana caranya mengelola ini lebih baik? Bagaimana menjalankan sesuatu dengan pendekatan yang berbeda? Sifat inkuisitif ini yang dibutuhkan. Sehingga ketika muncul di dalam masyarakat keinginan A, keinginan B, itu dijawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Termasuk juga kalau negara memunculkan kebijakan A, maka rakyat memiliki kesempatan untuk kritis. Nah, sifat inkuisitif yang berwujud dalam sikap kritis ini dibutuhkan sekali. Dengan begitu, maka akan terjadi dialog, akan terjadi debat, dan di dalam dialog dan debat itu terjadi kemajuan. Kemajuan didapat dari apa? Karena perbedaan ide, gagasan yang terus-menerus terjadi. Jadi teman-teman, yang disebut sebagai kemajuan di dalam kita berdemokrasi itu tidak muncul bila monolog. Hari ini kita monolog nih. Anies, waktu Anda 20 menit, silakan monolog. Ini yang berada di sini mendengarkan saja. Tapi kalau dari ruangan ini diberikan kesempatan untuk bertanya, untuk menyanggah, apa yang terjadi? Saya harus menjawab, saya harus menjelaskan, dan saya harus mengkoreksi bila saya ada pandangan yang tidak tepat. Betul ya teman-teman? Dan keluar di ruangan ini, maka kita semua akan mendapatkan pencerahan. Kenapa? Karena terjadi dialog. Dialog itu muncul jika ada berpikir kritis. Berpikir kritis muncul jika ada inkuisitif. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Nah, menurut saya hari ini yang kita butuhkan di Indonesia adalah satu, kebebasannya harus dijaga, jangan sampai kebebasan ini berkurang, jangan sampai kebebasan ini surut. Tanda-tanda kemarin pernah ada, mudah-mudahan tidak terjadi ke depan. Yang kedua adalah kita sendiri harus menumbuhkan kemampuan dan kemauan berpikir kritis. Nah, ini teman-teman sekalian tidak selalu mudah. Kenapa tidak selalu mudah? Karena lingkungan kita belum tentu lingkungan yang memberikan kepada kita semua apresiasi atas orang-orang yang atau sikap-sikap berpikir kritis. Nah, kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam perjalanan sejarah kita, para pendiri republik ini, mereka bukan hanya punya semangat, tapi mereka memiliki kemampuan berpikir kritis. Dan mereka memiliki kemampuan untuk reflektif atas apa yang dijalani. Jadi kalau teman-teman lihat produk yang dihasilkan, semuanya bentuknya tulisan. Tapi tulisan itu adalah cermin dari pikiran. Semuanya mencerminkan refleksi perjalanan mereka dan kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Lalu ada pasangannya teman-teman. Berpikir kritis ini ada pasangannya. Apa? Objektif, rasional. Objektif itu artinya kita terbuka, kita menerima fakta, menerima kenyataan, bahkan catatan kaki aja kita bisa membedakan antara kabar dan informasi. Kabar dan informasi. Informasi itu kabar yang faktual. Tapi kalau kabar saja belum tentu informasi. Nah, ini diiringi dengan rasional. Rasional itu apa sih? Saya sering dengar istilah pemilih rasional. Ada pemilih irasional.
Pemilih rasional itu artinya mengambil keputusan, menentukan sikap dengan membandingkan. Rasional dari kata rasio. Rasio artinya perbandingan. Rasionya 3:4, itu perbandingan. Nah, orang yang rasional adalah orang yang bersikap, berpikir dengan membandingkan. Kemampuan berpikir kritis, objektif, lalu rasional, maka ini cikal bakal demokrasi kita maju, demokrasi kita berkembang. Seringkali kita tumbuhkan kritisnya, tapi tidak tumbuh kemampuan berpikir rasional. Efeknya apa? Ya, kalau irasional itu artinya saya ambil keputusan, saya ambil sikap, tidak membandingkan, tidak menyandingkan antara pilihan A, pilihan B, pilihan C. Padahal kita hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. Nah, itu sebabnya mengapa rasional itu menjadi penting sekali. Dan jangan kita anggap rasional itu membandingkannya aspek non emosional. Non emosional itu gini, saya memilih kebijakan atau milih orang, kenapa? Karena saya suka kacamatanya, saya suka karena pakaiannya. Itu rasional apa tidak? Kita akan cenderung mengatakan irasional. Loh, boleh aja rasional, saya suka orang ini menyanyi lebih bagus daripada yang satunya. Itu jelas saya nggak bisa nyanyi dengan baik gitu. Barangkali dia menyanyi lebih baik daripada, aspeknya bisa emosional, aspeknya bisa apapun juga, tapi yang jelas dia membandingkan. Yang bermasalah itu kalau tidak membandingkan. Kalau dia membandingkan, disitulah kemudian kita akan ketemu dengan situasi fanatisme buta. Nah, fanatisme buta ini bisa menghambat demokrasi. Jadi kembali kepada gagasan yang dibuat oleh buku ini, saya melihat buku ini membantu di tingkat individu untuk menjadi pribadi yang punya kemampuan berpikir kritis, bisa objektif, ada pendekatan metode ilmiah, dan ada di situ ada cost benefit analysis, ada purpose oriented decision ya, dan lain-lain. Itu semua mengajak kita untuk bisa berpikir dengan rasional. Nah, ada yang membuktikan teman-teman sekalian, studinya, bahwa mereka yang terbiasa melakukan keputusan-keputusan rasional di tingkat pribadi, maka dia akan melakukan keputusan-keputusan rasional di tingkat publik. Tapi mereka yang tidak terbiasa mengambil keputusan rasional di tingkat pribadi, maka dia pun akan mengalami kesulitan untuk mengambil keputusan rasional di tingkat publik. Bahkan ada studinya teman-teman yang menunjukkan bahwa semakin banyak transaksi ekonomi, dan itu artinya warga di daerah itu semakin sering bertransaksi secara ekonomi. Transaksi secara ekonomi artinya jual beli, berdagang, trading, kegiatan ekonomi semakin sering, maka mereka sering mengalami untung dan rugi. Semakin sering mengalami untung dan rugi, maka ketika terlibat di dalam persoalan politik, dia lebih rileks menerima kemenangan dan kekalahan. Nah, dia lebih rileks. Tapi kalau tidak terbiasa dengan kegiatan perekonomian itu, maka ini kecenderungannya muncul fanatisme buta. Kalau kalah luar biasa marahnya, kalau menang luar biasa bahagianya. Kenapa? Karena di tingkat individu dia tidak mengalami pembelajaran itu. Karena itulah kenapa kita mendorong kemajuan ekonomi, kegiatan perekonomian itu salah satu cara untuk membantu kita semua terbiasa dengan profit and loss, sehingga lebih rileks di dalam menerima kemenangan ataupun kekalahan, atau dalam perdebatan, oh ya Anda benar, saya setuju, oh ya saya benar, Anda harus setuju. Teman-teman, semakin minim pengalaman itu semakin sulit. Kita ini paling sulit kalau berdiskusi ketemu dengan kenyataan bahwa sebenarnya Anda harusnya setuju, tapi karena nggak setuju, istilahnya gawangnya dipindah gitu, supaya argumennya tetap masuk akal. Itu melelahkan sekali. Dan biasanya kalau gitu ucapkan assalamualaikum, sampai jumpa lagi gitu kira-kira. Karena nggak bisa ketemu terus tuh. Nah, teman-teman, saya ingin dorong kepada soal ini. Kenapa? Karena kita mengharapkan kemampuan berpikir kritis ini makin luas, kemampuan berpikir rasional ini makin luas. Dengan begitu kualitas demokrasi kita makin baik. Begitu juga di pemerintahan. Di pemerintahan itu saking seringnya hal dilakukan secara repetitif, maka makin jarang kita muncul dengan pertanyaan.
Nah, pengalaman saya ketika memimpin, saya akan memimpin itu ada situasi di mana kita ambil keputusan, lalu eksekusi. Tapi lebih sering kita memunculkan pertanyaan agar membuat tim kita berpikir. Pertanyaan untuk berpikir. Dan pertanyaan untuk menyusun langkah. Kalau kita memberikan instruksi, pasti diikuti. Kenapa? Wong atasan. Kalau atasan ngasih instruksi, bawahannya pasti ikut. Tapi saya sering mengatakan, I don't do micromanagement, I do micro questions. Yang saya kerjakan bukan memberikan perintah mikro, tapi memberikan pertanyaan mikro. Beri contoh. Suatu ketika ada presentasi, Pak, kita harus melakukan pengerukan waduk 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Pertanyaan saya, berapa volume air yang harusnya ada di waduk itu? Berapa ya? Di pertanyaan itu, setiap waduk itu harusnya berapa volume airnya? Wah, berapa ya? Saya nggak tahu. Biasanya kita keruk 2 bulan, Pak. Iya. Pertanyaannya berapa banyak air dikeruk dari tanah dikeruk dari situ? Kita mau menciptakan volume berapa? Apa yang terjadi? Pertanyaan itu yang kemudian leading to action. Tapi kalau saya berikan perintah, keruk sampai kedalaman sekian, saya belum tentu benar. Saya enggak, dan mereka pasti laksanakan. Tapi belum tentu benar. Tapi ketika diberikan pertanyaan, berapa seharusnya volume air di waduk itu, maka mereka akan mengukur, membandingkan, lalu baru mulai eksekusi. Dan ini, teman-teman sekalian, memindahkan beban ownership dari kepemimpinan atau benar ownership atas masalah dari kepemimpinan menjadi milik semua. Karena pertanyaan. Datang ke rumah sakit, pertanyaan, kenapa bila ada warga datang harus menunggu sampai 3 jam? Bisa nggak jadi setengah jam? Oh ya, coba cari cara. Jadi pertanyaan itu memancing semua untuk berpikir kritis. Karena saya mempercayai apa yang disebut sebagai kepemimpinan itu adalah juga proses pembelajaran. Pembelajar harus menjadi karakter dari siapapun. Dan pemimpin adalah pendidik. Pendidik adalah pemimpin. Dua itu tidak bisa dipisahkan. Karena begitu kita melakukan exercise sebagai pemimpin, pada saat yang sama kita melakukan yang disebut public education, baik dalam organisasi ataupun keluar. Nah, disitulah kenapa karakter critical thinking itu juga harus muncul di pemerintahan. Banyak sekali urusan di pemerintahan ini ketika ditempelkan dengan critical thinking, jawabannya sulit dimasukkan akal. Sulit dimasukkan akal. Bahkan yang menjalani sendiri kadang-kadang tidak bisa menjelaskan. Kita paling gemes kalau ada penyelenggara negara tidak bisa menjelaskan yang dia kerjakan. Nah, ini sering dialami, bukan? Karena itu teman-teman sekalian, saya melihat critical thinking ini perlu dimunculkan di masyarakat, critical thinking ini perlu dimunculkan di pemerintahan, dan bila itu ada, maka rasanya demokrasi kita akan menjadi lebih baik. Jadi saya menganjurkan, kalau boleh saya usul, bukunya Abigail dan Kania ini perlu jadi bacaan, bukan cuma buat anak-anak muda, bukan cuma buat warga, tapi mereka yang di pemerintahan baca juga buku ini, karena mereka perlu juga pencerahan seperti yang tertulis di buku ini, sehingga mereka bisa berpikir yang berbeda. Saya sering memesankan kepada teman-teman yang bertugas jauh, saya sering berpikir, menitipkan pesan begini pesannya: think like a stranger, act like a native. Think like a stranger, act like a native. Berpikirlah seperti orang asing, tapi bertindaklah seperti orang lokal. Kenapa, teman-teman sekalian? Kita ini saking sudah berada di Indonesia lama sekali, di Jakarta lama sekali, sehingga begitu banyak hal yang kita jalani itu tidak kita tanyakan lagi. Dan ketika kita tidak tanyakan lagi, kita larut dalam kebiasaan. Nah, menurut saya salah satu hal yang krusial untuk menumbuhkan ini adalah berpikir seperti orang asing. Bahkan saya pernah berikan ilustrasi agak ekstrim, tapi boleh dah, Mas. Satu tangan jarinya berapa? Berapa? 5. Kenapa jarinya 5, Mas? Why? Kenapa jarinya 5? Ada yang bisa jawab? Gini, kira-kira siapa yang bakal tanya sama dia kalau jarinya 5? Yang mungkin tanya kalau ada ET itu, ada makhluk dari luar angkasa datang ke bumi, kira-kira tanya, kenapa jarinya 5? Sesama manusia nggak bertanya jari, betul tidak, teman-teman? Kita ini sesama manusia, masa tanya? Coba Anda naik bis, sebelah Anda orang lain, terus apa kabar Pak? Baik. Kok jarinya 5 Pak?
Kira-kira apa reaksi dia? Ini berobat jalan nih, belum sembuh nih gitu. Kenapa? Karena kita bertanya hal yang ya kita sesama manusia nggak tanyalah jari 5. Nah kita seringkali sesama orang Jakarta nggak tanyalah kebiasaan ini, sesama orang Indonesia nggak tanyalah kebiasaan ini. Begitu banyak hal mendasar Republik ini kita udah nggak tanyakan. Jadi saya mau ngajak kepada teman-teman semua, ingin Indonesia lebih baik, bertanyalah hal-hal yang tidak dipertanyakan, munculkanlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak lagi dibahas. Dan sebagai pertanyaan sah-sah saja, dan itu memantik diskusi, bisa memantik perdebatan, bisa memantik pro kontra, tapi itu sehat. Dan bila itu kita lakukan, maka insya Allah Indonesia akan lebih baik. Saya sudah dapat catatan, di sini bilang 2 menit, di situ waktunya habis. Saya nggak tahu kenapa beda, mungkin timernya beda, tapi intinya waktunya sudah habis teman-teman sekalian. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Kania dan Abigail. Congratulations for the hard work. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi Abigail Kania yang bermunculan, yang kemudian buku-bukunya, karya-karyanya itu bisa jadi istilah tadi referensi, dari pengalaman diwujudkan menjadi bacaan, dan dari bacaan muncul sebagai inspirasi. Catatan terakhir buat Abigail sama Kania, itu semua tidak muncul jika mereka tidak reflektif. Itu semua tidak muncul jika mereka hanya menjalani tapi tidak mengalami. Mereka merefleksikan yang dia jalani sehingga itu menjadi pengalaman, dan karena pengalaman dia bisa dituliskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kehebatan Anies Baswedan itu sudah terbentuk lagi teman-teman. Ya, sebab Anies Baswedan itu orang yang sangat bersih ya dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur bahkan menteri kala itu teman-teman. Dan hebatnya lagi, Anies Baswedan ini walaupun diterpa banyak masalah ya, yang katanya korupsi dan sebagainya, dan itu tidak terbukti teman-teman. Ya, bagaimana komitmen Anies dalam memerangi korupsi dan sebagainya ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.